Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andi Komaris di segmen eksperimen Sains itu asik. Baiklah sahabat-sahabat sains semuanya, kali ini kita akan bereksperimen mencoba untuk menerbangkan kertas pembungkus teh ini, paper bag tea. Akan kita terbangkan seperti roket. Untuk eksperimen yang ini kita membutuhkan api, sehingga untuk adik-adik yang akan bereksperimen harus didampingi oleh orang dewasa supaya tidak terjadi bahaya. Baiklah, kita mulai. Pertama kita siapkan paper bag tea, lalu kita potong dengan gunting benang yang ada di sini, seperti ini. Nah, lalu kita tuangkan isinya di sebuah wadah, jadi isinya masih bisa kita manfaatkan, jadi tidak menjadi barang yang mubazir ya. Jangan memubazirkan makanan atau minuman, karena itu rezeki dari Allah Ta'ala. Nah, kita buat silinder seperti ini. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita posisikan dalam posisi tegak dan kita bakar. Lihat apa yang akan terjadi. Perhatikan sahabat sains, apa yang terjadi? Wow, ternyata kertas ini bisa terbang, luar biasa. Sahabat sains, kali ini kita akan mencoba membakar 3 paper bag tea secara bersama-sama. Perhatikan, tiga-tiganya nanti kita buat dalam ukuran yang sama, bahannya tentu saja sama, tempatnya juga sama, kita bakar secara bersama-sama. Apakah ketiga-tiganya ini nanti memiliki reaksi terbang yang sama, atau ada salah satu atau salah dua yang tidak mampu terbang? Kita saksikan. Perhatikan, jangan berkedip. 1, 2, 3. Wow, akhirnya terbang semuanya ternyata. Luar biasa. Sekarang kita coba 2 paper bag tea dengan ukuran sama, namun yang satu kita letakkan di luar. Nah, seperti ini. Yang satu kita coba masukkan ke dalam gelas. Artinya apa? Artinya yang di dalam gelas ini, udara yang dari luar tidak mampu untuk masuk ke dalam gelas secara leluasa. Apakah menimbulkan reaksi yang berbeda? Kita saksikan antara yang bebas udaranya dan yang tidak bebas udaranya. Nah, yang satu terbang, ternyata yang di dalam gelas tidak bisa terbang. Selanjutnya, kita buat paper bag ini memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Apakah ketinggian mempengaruhi reaksi terbang paper bag? Perhatikan. Nah, yang paling pendek ternyata tidak mampu untuk terbang, dan yang paling panjang terbangnya paling tinggi. Bagaimana pembahasan secara sains? Simak penjelasan berikut ini. Sebuah paper bag tea atau kertas bungkus teh dalam keadaan normal seperti ini, maka massa jenis udara yang ada di sini, kerapatan udara yang ada di sini, dan yang ada di sekitar itu sama. Namun ketika ini dibakar, yang terjadi apa? Adanya perubahan energi panas yang menyebabkan suhu meningkat, sehingga massa jenis udara yang ada di sini itu semakin mengecil. Demikian pula kerapatan udara yang ada di sini itu semakin mengecil dibandingkan yang ada di sekitar. Baik, saya gambar ulang. Ini ibaratnya sudah proses paruh ini ya, sudah proses paruh. Saya gambarkan ada sebuah ruangan seperti ini. Ruangan yang ada di dalam sini itu memiliki massa jenis yang lebih kecil, kerapatan udara yang lebih renggang dibandingkan udara yang ada di luar sini atau jangkauan yang lebih luas. Ini kalau di luar memiliki kerapatan udara yang rapat dan tekanannya pasti akan semakin besar. Bahasa singkatnya, nah ini bahasa singkatnya, sederhananya gini. Ketika massa jenis udara semakin mengecil, maka akan memiliki berat yang lebih ringan dan ini akan naik ke atas udaranya. Udara yang naik ke atas ini akan digantikan oleh udara yang ada dari luar. Ini masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Dan ini terjadi secara berulang-ulang dan terus-menerus. Sehingga ini akan menyebabkan
paper bag ini akan naik ke atas atau terbang. Kenapa? Ada gaya angkat, ngikuti aliran udara yang naik tadi. Sebenarnya dari sini belum habis pun itu sudah ada gaya keangkat. Cuman karena masih memiliki keberatan, masih memiliki berat maksudnya, yang belum mampu untuk diangkat, sehingga ini menunggu sampai habis. Sampai jadi abu ringan. Nah, ketika sudah ringan seperti ini, baru bisa naik ke atas. Nah, sekarang gini. Ini bukti ya, ini bukti bahwa ada sangkut pautnya atau ada campur tangan dari udara luar. Ini buktinya adalah ketika paper bag saya masukkan di dalam gelas. Lalu saya bakar sampai habis. Ini nggak mampu terangkat, atau seandainya terangkat pun tidak terlalu tinggi. Kenapa? Ya sama dengan tadi alasannya. Ketika ini naik udaranya panas tadi, massa jenisnya tadi, harusnya kan ada udara luar mengisi. Tapi ketika mau mengisi terhalang oleh gelas, sehingga nggak bisa ada gaya keangkat. Seandainya pun bisa keangkat, itu mungkin nggak terlalu tinggi. Kenapa? Itu karena ada udara yang masuk mungkin lewat celah-celah sempit ini. Nah, tapi kan sedikit. Inilah sebabnya seandainya terbang pun tidak bisa maksimal. Demikian pula, ketika paper bag ini dari awalnya sudah pendek seperti ini dibakar, ini pun tidak maksimal naik ke atas. Kenapa? Karena luasan ruangan ini itu nggak terlalu luas. Ada pengaruhnya ternyata. Anak-anak SMP pernah mendapatkan rumus ini ya. P sama dengan F per A, atau kalau dikonversikan F sama dengan P kali A. F itu gaya, tekanan, luas. Artinya apa? Gaya, katakanlah ini gaya yang mampu menekan tadi ya, gaya itu sebanding dengan luas. Maka ketika daerah ini luasannya besar, luasan daerah yang memiliki massa jenis yang kecil atau kerapatan renggang itu semakin luas, semakin banyak, semakin besar, maka gaya angkatnya pun semakin besar. Ketika ini makin kecil, maka semakin kecil pula gaya keangkatnya. Itulah rahasianya kenapa paper bag yang kecil ini tidak mampu terangkat dengan maksimal. Itu penjelasan singkatnya, pastinya banyak yang masih kurang sempurna dari penjelasan ini. Silahkan kalau ada yang bisa menjelaskan, memberi tambahan, bisa komen di kolom komentar. Supaya apa? Wawasan kita semakin luas. Saya juga masih belajar dan semuanya belajar sampai akhir hayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.